Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Bapak. Bapak bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu, sehat, dan ya alhamdulillah sampai saat ini masih terus bisa mengikuti aktivitas kegiatan kedinasan kita. Baik Ibu, sesuai dengan janji sebelumnya ya, hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya dengan rekan sejawat CGP lainnya. Untuk itu, sebelum coaching ini dimulai, saya sebagai supervisor ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sebagai praobservasi ya. Di dalam coaching nanti Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan ya, atau di kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Saya ingin sekali Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang baik ya, yang baik dan berbobot. Baik. Selanjutnya Ya, Pak. ini menurut Ibu ini kira-kira dari dua itu ya, apa yang ingin Ibu prioritaskan untuk kompetensi pengembangannya? Saya sih berharap Bapak dapat memperhatikan saya pada saat saya mendengarkan aktif dan pada saat saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, ya Ibu. Jadi nanti akan saya amati yaitu bagaimana Ibu di dalam merespon dan mengamati. Kita akan mengamati bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan berbobot ya. Baik Ibu, harapannya observasi yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan ya ini berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama dan kompetensi yang ingin Ibu tuju mudah-mudahan bisa tercapai. Baik Ibu, silakan saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan saya akan mengamatinya. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Misty. Baik. Assalamualaikum Bu Eka, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Ibu Kurnia. Sehat Ibu Eka? Alhamdulillah sehat keadaan saya. Akan tetapi ada sesuatu nih Bu. Wah, apa ini sesuatunya nih Bu Eka ya, jadi penasaran saya ini. Oke, baik. Baik Bu Eka. Bu Eka, hari ini kita akan melakukan sesi coaching nih menggunakan model Tirta ya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa ya yang ingin Ibu Eka capai nih pada sesi coaching kita pada kali ini Bu Eka? Mungkin saya ingin atau ingin saya capai hari ini saya bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi tentunya.
Oke, kalau boleh saya mengkonfirmasi kembali berarti bagaimana cara memanajemen waktu ya Bu Eka ya? Iya, benar sekali. Baik Bu Eka, tujuannya sangat jelas sekali ya. Baik Bu Eka, mari kita identifikasi bersama-sama nih hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Eka. Apa saja nih hambatan atau kendala yang Ibu Eka hadapi dalam mengelola waktu selama ini Bu Eka? Iya. Sebelumnya saya terima kasih ya Ibu sudah mau Mhm. bersedia gitu ya dalam sesi coaching kali ini. Saya merasa akhir-akhir ini saya merasa sangat kewalahan dengan pekerjaan. Mhm. Saya ingin bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi Mhm. saya dengan lebih baik lagi gitu ya. Saya Mhm. sering merasa tertekan karena banyaknya deadline yang harus saya kejar. Gitu. Oke. Akibatnya saya sering begadang, tidak punya waktu untuk keluarga, Mhm. bahkan hobi saya sendiri harus saya kesampingkan gitu. Mhm. Mungkin saya terlalu perfeksionis ya itu dan kesulitan untuk mengatakan tidak pada tugas tambahan saya. Ini tuh Bu. Oke, baik Bu Eka. Tadi Bu Eka ada berkata tentang kewalahan dengan tugas-tugasnya Bu Eka ya, Iya, merasa tertekan juga Bu Ekanya ya, dan iya, bahkan nih, hobinya Bu Eka juga ada yang terkalahkan nih karena jadwal Bu Eka yang begitu padat Bu Eka ya. iya Baik Bu benar. Eka, menurut pandangan Bu Eka nih, eee dari Bu Eka yang mengalami kewalahan dengan tugas-tugas, dari terus merasa tertekan dan hobi Bu Eka juga terbengkalai apa tidak terlaksana sampai hari ini gitu, seperti tidak dilaksanakan, Ibu Eka tidak bisa melakukannya seperti itu ya. Nah jadi dari yang 3 hal tersebut nih Bu Eka, yang sangat prioritas yang benar-benar menjadi hambatan Bu Eka itu sendiri apa Bu Eka? Iya, mungkin itu tadi Bu, saya belum bisa untuk memanajemen waktu dan Mhm. juga tidak bisa mengatakan tidak untuk tugas Oke. tambahan itu. Heeh, Tidak bisa mengatakan tidak ya, Bu Eka, ya? iya benar. Jadi terima terus saja akibatnya saya sendiri yang tertekan. Mhm, tidak bisa mengatakan tidak. Oke, baik, Bu Eka. Apa yang menyebabkan Bu Eka akhirnya, setiap ada ajakan atau seperti apa tidak bisa mengatakan tidak itu, Bu Eka? Mungkin karena perfeksionis saya tadi itu Bu, yang selalu Mhm. ingin tampil gitu ya, tapi Mhm. tidak dibarengi dengan, eee, apa namanya, kemampuan diri saya gitu. Mhm. Ingin selalu ikut gitu ya, walaupun, saya belum tahu itu kemampuan saya itu sebenarnya bisa atau enggak gitu, yang penting Mhm. coba dulu. Mhm. Oke, baik, Bu Eka. Berbicara tentang kemampuan diri Bu Eka nih, sampai Mhm. sejauh ini, hal apa saja yang Ibu Eka lakukan nih terkait dengan kemampuan yang bisa Ibu Eka lakukan? Boleh diulang pertanyaannya itu? Oke, tadi Bu Eka berkata ada terkait kemampuan diri Bu Eka nih. Nah, di kemampuan diri Bu Eka di kemampuan diri Bu Eka ini, kemampuan apa saja nih yang udah Ibu Eka laksanakan nih, yang udah Ibu Eka lakukan selama ini nih? Iya, Yang berhubungan dengan hal apa saja? karena ini berkaitan dengan pekerjaan ya Bu ya, kalau kemampuan mengelola kelas mungkin seperti itu ya Bu Oke ya, oke, mhm, memilih dalam media pembelajaran, mhm, terus, mengupayakan bagaimana supaya peserta didik saya itu merasa, semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama saya, gitu. Nah, mhm, oleh sebab itu, dari kemampuan-kemampuan yang harus saya miliki agar semua itu bisa teratasi, jadi saya mengikuti berbagai kegiatan. Misalnya dalam mengembangkan kompetensi, saya mengikuti diklat, saya mengikuti mhm, pelatihan gitu ya, mhm. perlombaan gitu supaya, eee, pengalaman saya itu bertambah, seperti itu. Oke, berarti, eee, kegiatan-kegiatan yang Ibu Eka ikuti itu untuk meningkatkan kompetensi pada diri Bu Eka dalam pengelolaan kelas, Bu Eka ya?
seperti pembuatan media pembelajaran. Wow, keren sekali. Oke, baik Bu Eka. Kita nih udah melihat bahwa Bu Eka selama ini udah sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang apa ya, kegiatan-kegiatan BIMTEK atau untuk meningkatkan kompetensinya Bu Eka. Nah, yang di mana kegiatan itu untuk memberikan manfaat bagi Bu Eka sebagai guru nih untuk ya membantu anak-anak di kelas. Nah, sekarang Bu Eka dari kegiatan-kegiatan yang Bu Eka ikutin selama ini nih, Bu Eka selama ini apakah sudah, memilah yang benar-benar Bu Eka butuhkan atau seperti apa Bu Eka? Kalau dikatakan memilah, saya sebenarnya tidak memilah secara Mhm, spesifik ya Bu ya. Yang oke penting kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan yang saya butuhkan di kelas, oke itu saya ikuti. oke. Berarti Bu Kalau Eka mengikuti kegiatan yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan Bu Eka ya? gitu kan, iya. Oke, berkaitan dengan kebutuhan Bu Eka. Oke, baik Bu Eka, kita sudah mengidentifikasi nih terkait hambatan, hal-hal yang sudah Bu Eka ikutin. Mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi, masalah tersebut nih, yang di mana masalah manajemen waktu. Bagaimana nih rencana aksi konkret yang dapat Bu Eka lakukan untuk mengelola waktu ke depannya nih Bu Eka? Mungkin saya nanti bisa mencoba untuk memprioritaskan tugas-tugas Mhm, dari tugas-tugas saya gitu ya, lalu memintarkan kerja mungkin ya jika diperlukan. Selain mhm. itu, saya juga ingin belajar untuk mengatakan tidak. Oke. Mengatakan tidak itu bukan berarti saya mengucapkan tidak hanya di lafaz di mulutnya saja, tetapi dari Mhm, keyakinan di hati saya, ketika sebuah kegiatan berseliweran di media sosial ataupun ditawarkan gitu ya oleh atasan mhm. atau rekan kerja, saya bersedia langsung, menolak gitu ya, Oke oke. gitu. Oke. Bagus sekali rencana aksinya Bu Eka cukup jelas, di mana Bu Eka tadi, mmm, saya apa, ya itu akan mencari skala prioritas ya Bu Eka ya, lalu, sudah bisa untuk berkata tidak ya, tidak sesuatu yang memang menyesuaikan dengan kebutuhannya Bu Eka ya. Oke baik Bu Eka. Nah Bu Eka, sekarang bagaimana ya, Bu Eka akan menjaga nih komitmen terhadap rencana aksi nih yang sudah Bu Eka sampaikan tadi Bu Eka? Oke, mungkin saya nanti akan mencoba untuk mengatur jadwal yang lebih fleksibel lagi dan Mhm juga meluangkan waktu khusus ya untuk, mhm. keluarga setiap harinya gitu, karena itu kan salah satu, eee, faktor penting juga untuk kesehatan mental saya gitu, supaya Mmm, tidak terlalu stres karena pekerjaan. oke. Mengatur jadwal ya, mengatur Iya jadwal, meluangkan waktu dengan keluarga ya, Bu Eka ya. iya. Punya ini enggak Bu Eka, punya waktu tertentu enggak dalam meluangkan waktunya? Misalnya di hari apa atau setiap hari gitu Bu Eka? Oke. Jadi kalau rencana saya ke depannya, kalau selama ini gitu ya Bu ya, tidak ada yang secara khusus. Mungkin kalau Mhm memang ada waktunya saya free, mhm. bisa itu, atau hanya sekedar jajan gitu ya keluar. Nah, ke depannya saya akan meluangkan waktu khusus mungkin di hari Minggu sebagai hari libur pekerjaan gitu ya. Mhm. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu Eka. Baik Bu Eka, kalau misalnya kita berbicara tentang angka nih Bu Eka ya, kita Mhm. berbicara tentang angka. Sekarang ini dalam dalam memanajemen waktu itu Bu Eka nih berada di angka berapa nih Bu Eka? Untuk saat ini, Mhm. kalau saat ini masih di angka 3, 1 sampai 10 ya tadi rentangnya ya, Bu? Ya 1 sampai 10 nih Bu Eka, 1 sampai 10. Bu Eka nih merentangan di mana nih dari 1 sampai 10 nih? Masih di angka 3 itu, karena masih Masih di angka acak-acaknya. 3 ya Bu Eka? Iya, Oke baik, masih di angka 3 ya Bu Eka ya,
Nah, sekarang tadi kita sudah Bu Eka sudah membicarakan, sudah mengatakan terkait aksi nyata yang akan dilakukan dan pada saat ini Bu Eka masih merasa di angka 3 nih. Nah, sekarang kalau kita ingin ke depannya setelah coaching ini Bu Eka mau meningkatkan ke angka berapa kira-kira Bu Eka? Ke angka 7 atau 8. Ke angka 7 atau 8 ya? Iya. Oke, baik Bu Eka, ke angka 7 untuk 8 Bu Eka ya dengan aksi-aksi nyata yang sudah Ibu Eka lakukan tadi ya. Iya. Oke, baik Bu Eka nih. Terakhir Bu Eka, bagaimana nih Bu Eka akan bertanggung jawab terhadap rencana nih, rencana aksi ini untuk mencapai angka 7 tadi Bu Eka? Iya. Saya akan membuat daftar tugas prioritas gitu ya setiap hari dan akan mencoba untuk pulang lebih awal gitu ya. Misalkan nih kalau jam kerja di sekolah gitu ya, 11.35 udah saya pulang, langsung aja pulang, nggak usah lagi ngobrol mungkin di kantor nanti yang mengakibatkan kita ngobrol mengenai pekerjaan lain gitu ya. Jadi tidak menambah jam lagi. Ya itu tadi Bu. Yang pertama membuat daftar tugas prioritas dan yang kedua mencoba untuk pulang lebih awal. Pulang lebih awal bukan berarti memotong jam kerja ya Bu ya, maksudnya tidak menambah jam pekerjaan lagi gitu. Oke, baik Bu Eka, rencana aksi yang cukup jelas sekali. Siapa yang dapat membantu Bu Eka nih dalam menindaklanjuti rencana yang sudah Bu Eka susun nih? Kalau menurut saya yang bisa nanti membantu rencana yang sudah saya utarakan ke Ibu tadi, yang pertama dari keluarga sendiri, gitu ya, dukungan dari keluarga dan juga dukungan dari rekan kerja bahkan mungkin dari atasan. Oke, baik dari keluarga, baik dari keluarga. Oke, baik Bu Eka. Itu saja Bu Eka, percakapan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar nih nanti ketemu sama Bu Eka pada pertemuan selanjutnya. Saya mau lihat aksi nyata Bu Eka, di mana Bu Eka sudah nggak merasa tertekan lagi, di mana Bu Eka sudah mampu manajemen waktu dengan baik ya Bu Eka ya, dan bisa berkata tidak ya Bu Eka ya, tidak harus berkata iya. Baik Bu Eka, semoga Bu Eka selalu sehat. Terima kasih atas kesempatan perbincangan hari ini yang cukup menyenangkan sekali. Senang sekali bertemu dengan Bu Eka. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Pak Misdi. Wow, saya mengamati dari percakapan Ibu dengan Coach tadi sangat luar biasa. Ya, sangat menarik sekali. Baik, Ibu dari hasil coaching Ibu bersama Coach tadi, yang pertama bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan coaching ini? Setelah saya merasakan coaching ini bersama Ibu Eka tadi, saya sih merasa bahwa senang Pak, senang saya dari hasil coaching ini saya mendapatkan hal-hal baru, yaitu rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Eka juga bisa saya terapkan untuk diri saya seperti itu Pak. Baik, luar biasa ya. Selanjutnya dari saya melihat pengamatan Ibu atau mengamati atau mengobservasi Ibu tadi, menurut Ibu sendiri nih ya, Ibu kan bisa menilai. Jadi performa apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dengan Coach tadi? Saya sih sudah merasa cukup bagus ya Pak ya, seperti dari kepercayaan diri saya, dari intonasi, terus saya merasa hadir penuh untuk Bu Eka. Hanya saja tadi saya merasa bahwa ada beberapa alur yang memang belum berurutan gitu yang pada saat saya memberikan pertanyaan kepada Ibu Eka seperti itu Pak. Baik, jadi menurut Ibu
performanya sudah luar biasa, sudah bagus ya. Hanya mungkin ada beberapa alur yang tidak terlewatkan, mungkin ada lebih dulu, ada yang Iya harusnya benar Pak. belakangan. Ya, Iya. tapi sebenarnya tidak terlewatkan ya. Semuanya alur kereta itu terpenuhi ya. Baik, luar biasa ya. Dari performa yang Ibu lakukan saat mengadakan coaching ini ya, itu menurut saya juga sangat bagus sekali Bu ya. Dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah menggunakan alur Tirta yang sangat bagus ya. Kemudian pada saat coaching Ibu juga bisa hadir sepenuhnya ya, tidak ada lagi mikir kemana-kemana, tapi benar-benar hadir Ibu untuk berkomunikasi, berbicara dengan coach, dan Ibu juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang berbobot kepada coach ya, luar biasa. Dari hasil coaching Ibu ini dengan Ibu Eka tadi, adakah kira-kiranya yang perlu Ibu perbaiki ke depan? Atau Ada semuanya Pak. sudah sempurna? Oke. Ada Pak yang saya merasa yang perlu saya perbaiki. Yang pertama adalah dalam membuat kalimat tanya yang berbobot Pak. Jadi biar pertanyaan saya itu nggak embulet-embulet gitu loh Pak. Jadi jadi biar jelas gitu Pak. Itu sih yang perlu ditingkatkan sekali. Saya perlu banyak latihan terkait itu Pak. Baik, luar biasa. Jadi Ibu ada rencana tindak lanjutnya nanti ingin terus meningkatkan bagaimana ketika kita menjadi coach bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, dan yang lebih baik kepada coach. Baik, selanjutnya dari hasil rencana itu Bu, kira-kira kapan akan ada tindak lanjutnya kira-kira? Rencana sih 1 minggu ke depan Pak, karena 1 minggu ini saya fokus dulu menyusun membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, dan saya menonton video coach-nya, lalu mencari artikel-artikel terkait pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh coach dengan berbagai macam permasalahan. Nah, setelah itu minggu depannya akan saya praktikkan kepada rekan guru, Pak. Baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang sudah Ibu rencanakan ini nanti akan benar-benar terlaksana dengan baik ya. Baik Ibu, saya juga sangat gembira. Makin ingin mendengar dari Ibu ini kira-kira kalau kita nilai Ibu ini dari angka 1 sampai 10, Ibu kira-kira berada di posisi yang mana ya? Setelah Ibu melakukan coaching ini, kemudian disupervisi, kemudian kita sudah mencoba melakukan diskusi, refleksi, dan seterusnya. Saya merasa saya berada di angka 7, Pak. Karena untuk tekniknya sendiri, saya merasa saya sudah memahami teknik coaching seperti apa, terus prinsip-prinsip coachingnya seperti apa, kompetensi pada coachingnya juga hal-hal kompetensinya apa saja, saya sudah memahami itu. Hanya saja kembali lagi bahwa saya masih mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang berbobot, seperti itu Pak. Jadi saya berada di angka 7. Baik, luar biasa, sangat menyenangkan apa yang Ibu sampaikan. Tentu saya juga bahagia. Terakhir ini ya, dari hasil kegiatan kita, Ibu melakukan coaching, kemudian disupervisi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil kegiatan ini? Dari hasil kegiatan ini yang pertama tadi saya mendapatkan yang saya peroleh dari coach yang pertama ya Pak ya, yang saya peroleh dari coach bahwa coach memberikan informasi terkait manajemen waktu yang baik itu seperti apa gitu. Itu lalu yang kedua yang saya dapat pada saat kegiatan ini, pada saat Bapak mendampingi saya
saya akhirnya mampu memahami hal-hal kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan pada diri saya, Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya itu mampu mengarahkan saya untuk mengetahui potensi yang ada pada diri saya, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saya sangat mengapresiasi ya, Ibu luar biasa. Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Kemudian sudah kita sama-sama refleksi. Kemudian Ibu sudah merencanakan tindak lanjutnya. Mudah-mudahan tindak lanjut itu nanti dapat diimplementasikan dengan baik. Saya kira Ibu, ini pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih, juga terima kasih kepada Coach C. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya